Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang PPT saya, yaitu landasan komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, mungkin kita langsung saja. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum menjadi rancangan pendidikan, menjadikannya mempunyai kedudukan penting dalam dunia pendidikan. Oke, landasan kurikulum terbagi menjadi 4. 1. Landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan yuridis. Landasan filosofis yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat. 2. Landasan psikologis yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan mengembangkan kurikulum. 3. Landasan sosial budaya membahas mengenai perangkat tujuan, isi, bahkan proses sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat. 4. Landasan yuridis membahas mengenai kebijakan pendidikan mendengarkan pada konstitusi undang-undang. Baiklah, kita melangkah lagi ke komponen pengembangan kurikulum. Di sini komponen pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi materi pembelajaran, komponen metode atau strategi, 4. Komponen evaluasi. Komponen tujuan, 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan di sini juga terbagi menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional atau TPN. 2. Tujuan institusional. 3. Tujuan kurikuler, dan 4. Tujuan pembelajaran atau Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan pemerintah dalam bentuk undang-undang. 2. Tujuan institusional. Tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu di suatu lembaga pendidikan. 4. Tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran adalah bagian dari tujuan kurikuler dan dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dan suatu bidang studi dalam satu kali pertemuan. Baiklah, bagian kedua, komponen isi atau materi pembelajaran. Isi komponen merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. 3. Komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. 4. Komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Baiklah, kita melangkah ke prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Baiklah, prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu prinsip-prinsip umum, di mana prinsip-prinsip umum ini meliputi 1. Relevansi, 2. Fleksibilitas, 3. Kontinuitas, 4. Praktis atau efisiensi, dan 5. Efektivitas. Oke, kita melangkah ke prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, di mana di sini terdiri atas 5. 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.